observasi untuk tugas-tugas akuntan biaya dengan mewawancarai salah satu penjual di Market Expo Februari Senang Sari. Langsung aja. Halo ya, saya dari kelas 9. Tadi jam 10 jadi wawancara untuk tugas. Boleh saya tanya-tanya? Ada yang apa? Kalau untuk membuat messenger ini apa pakai bahan? Kira-kira total biaya satu kali produksi sebenarnya berapa? Jual apa? Untuk membuat berapa kalau dalam satu hari acara ini biasanya menghabiskan berapa? Kalau dengan biaya apa itu waktu berapa? Selain bahan utama ada biaya lain seperti alat-alat Setelah saya melakukan wawancara, saya melanjutkan ke tahap perhitungan biaya produksi yang saya sajikan dalam bentuk tabel Excel. Produk yang dianalisis adalah es cincau dengan jumlah produksi sebanyak 30 cup dalam satu kali proses dan waktu penjualan selama 6 jam. Dalam perhitungan ini, biaya produksi saya dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pertama, biaya bahan baku. Bahan baku yang digunakan terdiri dari Nutrija cincau, Good Day, gula pasir, susu umela, es kristal, dan air galon. Jika seluruh biaya bahan baku tersebut dijumlahkan, maka total biaya bahan baku adalah sebesar 100.000. Kedua, biaya tenaga kerja. Pada usaha ini, biaya tenaga kerja tidak dihitung karena menggunakan tenaga kerja sendiri sehingga nilainya adalah 0. Ketiga, biaya BOP. Jika seluruh biaya BOP tersebut dijumlahkan, maka diperoleh total biaya BOP sebesar 155.000. Setelah seluruh komponen biaya dijumlahkan, maka diperoleh total harga pokok produksi sebesar 255.000 yang merupakan hasil penjumlahan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk mengetahui HPP per unit, total HPP sebesar 255 dibagi dengan HPP per cup sebesar 30, maka diperoleh HPP yaitu 8.500. Perhitungan HPP ini digunakan sebagai dasar dalam penetapan harga jual, perencanaan penjualan, dan strategi promosi agar usaha tidak mengalami kerugian dan tetap memperoleh keuntungan. Setelah itu, kita akan menentukan HPP untuk menetapkan harga penjualan dan promosi. Pertama, kita akan menentukan harga jual berdasarkan HPP. Berdasarkan hasil perhitungan, HPP per cup sebesar 8.500. Harga jual ditetapkan sebesar 10.000 per cup dengan mempertimbangkan harga masih terjangkau untuk konsumen sesuai dengan harga pasar minimum sejenis dan memberikan keuntungan bagi penjual. Nah, keuntungan per cup adalah 10.000 dikurangi dengan 8.500 menghasilkan 1.500. Nah, untuk harga jual berdasarkan HPP yaitu 1.500. Kemudian kita akan menentukan HPP penjualan. Dengan target produksi 30 cup per hari, maka total penjualan kotor 30 cup dikali dengan 10.000 sama dengan 300.000. Total biaya produksi HPP adalah 255. Nah, keuntungan harian yaitu 300 dikurangi 255 menghasilkan 45.000. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha masih menguntungkan dan layak dijalankan. Yang ketiga, menentukan HPP promosi. Promosi dilakukan dengan tetap memperhatikan HPP sebagai batas aman. Contoh strategi promosi yaitu promosi dari mulut ke mulut, paket hemat misalnya beli 2 lebih murah, promo terbatas di jam tertentu. Selama harga pokok promo tidak di bawah HPP 8.500, usaha tidak mengalami kerugian. Nah, itu adalah cara menentukan HPP untuk penetapan harga penjualan dan promosi.
Selanjutnya adalah lesson learning atau pembelajaran yang diperoleh. Dari kegiatan wawancara dan perhitungan APP pada usaha es cincau, saya memperoleh beberapa pembelajaran penting. Yang pertama, saya memahami bahwa perhitungan biaya produksi harus dilakukan secara rinci dan terstruktur karena biaya kecil seperti kemasan dan sewa tempatnya ternyata sangat mengaruhi besarnya APP. Kedua, saya belajar bahwa biaya overhead pabrik memiliki peran besar dalam menentukan harga jual, sehingga tidak hanya bahan baku saja yang perlu diperhatikan. Ketiga, saya menyadari bahwa penetapan harga jual harus selalu didasarkan pada HPP agar usaha tidak mengalami kerugian dan tetap berkelanjutan. Keempat, dari proses ini saya belajar pentingnya perencanaan usaha mulai produksi, penjualan hingga promosi agar semua biaya dapat terkontrol dengan baik. Yang terakhir adalah strategi lanjutan usaha es cincau. Berdasarkan hasil perhitungan APP dan evaluasi usaha, strategi lanjutan yang dapat dilakukan pada usaha es cincau adalah sebagai berikut. Pertama, menekankan biaya kemasan dengan mencari pemasok gelas, tutup, dan sedotan yang lebih murah agar HPP per cup dapat diturunkan. Yang kedua, melakukan inovasi produk, seperti menambahkan varian rasa atau topping agar nilai jual produk meningkat tanpa menaikkan biaya secara signifikan. Dengan strategi tersebut, usaha es cincau dapat diharapkan dapat meningkatkan keuntungan dan berkembang secara keberlanjutan. Itulah hasil dari perhitungan HPP saya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.